Yang sangat spesial yang dikasih oleh Tuhan. Gak mungkin dia ciptakan kita hanya untuk punya kekayaan. Kalau itu mah dia nggak usah ciptakan manusia, langsung aja jadikan aja kaya semua. Ya kan? Tidak mungkin tujuannya hanya itu. Manusia diciptakan tujuannya supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, waktu kita memuliakan Tuhan, bagaimana caranya? Dengan cara mengasihi sesama, menolong orang-orang yang susah. Orang pingin kaya nggak salah. Kalau yang kita sama saya pingin jadi kaya, oh pingin, amat sangat pingin. Munafik kalau saya berkata, oh saya pinginnya jadi orang miskin, orang melarat. Bodoh saya. Kalau tanya saya, pingin jadi orang kaya, saya amat sangat pingin. Masalahnya adalah setelah saya jadi kaya, apa yang akan saya lakukan? Di balik itu semua, apa yang Tuhan mau atas hidup saya? Bahasa kasarnya gini, kenapa sih banyak orang pingin, oh saya pingin jadi kaya? Tuhan kembali tanya, bahasa kasarnya, kenapa kok aku harus menjadikan kamu kaya? Kalau cuman untuk kepuasan diri sendiri, saya rasa akan muncul problem di sana. Tapi kalau misalnya kita berkata, oh karena saya ingin nolong orang lain Tuhan, karena saya ingin begini, Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan kerinduanmu. Kenapa? Karena kita mengerti tujuannya Tuhan. Ya. Terus kenapa orang kalau ngomong tujuan hidup susah menemukan atau enggak bisa menemukan tujuan hidup? Ya, seseorang tidak bisa menemukan tujuan hidup itu karena seperti yang tadi Pak Susilo sudah sedikit jelaskan ya. Biasanya itu karena dia terlalu berfokus pada diri sendiri, karena keegoisan. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Seperti yang tadi Pak Susilo sempat katakan, dia ingin jadi kaya, dia sangat ingin menjadi kaya, tetapi ujung-ujungnya dia ingin menjadi kaya supaya dirinya sendiri merasakan kenikmatan, dirinya sendiri merasakan keindahan dalam kehidupan ini. Nah, apabila tujuannya di sana, maka dia tidak akan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari kehidupannya yang sesungguhnya. Betul. Dia pikir kekayaan itu adalah tujuannya, padahal sebenarnya di balik kekayaan itu ada tujuan lain yang lebih mulia, yang jauh lebih mulia. Oleh karena itu makanya tadi dikatakan bahwa sebenarnya tujuan dari kehidupan kita itu jauh lebih besar dari harapan-harapan kita secara pribadi. Gitu. Kalau kita memulai untuk mencari tujuan hidup kita dimulai dari diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah berhasil menemukannya. Karena kita justru akan menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Kemudian ada hal lain lagi yang menghalangi seseorang untuk bisa menemukan tujuan hidupnya, yaitu disebabkan oleh karena trauma-trauma di masa lalu. Luka batin, luka hati di masa lalu yang membuat dia akhirnya menjadi salah mengambil prioritas di dalam kehidupannya. Kemudian ada lagi penyebab lainnya, yaitu orang-orang yang tidak memiliki prinsip. Dia berusaha untuk mencari atau menyenangkan semua orang. Semakin banyak orang yang disenangkan, menurut dia semakin merasa berharga. Nah, apabila itu terjadi, dia menjadi orang yang tidak memiliki prinsip dalam kehidupan ini, sehingga dia tidak bisa mencapai tujuan hidupnya, tidak bisa mencapai sasarannya, karena dia terlalu sibuk untuk menyenangkan semua orang. Dia ingin semua orang senang sama dia. Padahal kalau seseorang mengejar visinya, kadang-kadang ada orang yang tidak senang. Ya, betul sekali. Gitu. Nah, hal-hal itu membuat orang juga menjadi terhambat dalam mencapai tujuan dalam kehidupannya. Butuh perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar untuk mencapai sebuah tujuan. Iya. Ada juga orang yang kesulitan dalam mencari tujuan hidupnya, itu disebabkan karena dia di dalam kehidupannya digerakkan oleh rasa bersalah. Rasa bersalah di masa lalu yang sudah pernah dia lakukan, dosa yang seperti tadi Pak Susilo sampaikan. Karena dosa-dosa di masa lalunya membuat dia menjadi terpenjara dari masa lalunya itu. Kita terhakimi gitu. Kita memang produk dari masa lalu. Artinya gini, apa yang terjadi pada kehidupan kita saat ini itu merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Tetapi ingat, kita bukan tawanan dari masa lalu. Kita tidak dipenjara oleh masa lalu. Tetapi kita hari ini kita dapat secara bebas membuat keputusan akan apa yang terjadi di masa depan kita. Di situ poinnya yang harus kita sama-sama belajar untuk kita bisa menemukan tujuan dari kehidupan kita ini. Ada lagi yang membuat orang juga susah menemukan tujuan hidupnya, yaitu orang-orang yang dikendalikan oleh rasa marah. Rasa marah, rasa benci, rasa dendam gitu ya. Ada orang yang mungkin diam di depan, tidak menunjukkan kebenciannya atau ketidaksukaannya terhadap seseorang, tetapi dia memendam di dalam hatinya, dan kemarahan itu dia biarkan berada di dalam hatinya, dendam begitu ya. Atau ada juga orang lain yang menggebu-gebu menceritakan kepada orang tentang kebenciannya terhadap orang lain. Kedua-duanya tidak ada yang benar. Dua-duanya sama-sama salah. Karena apa? Kebencian itu
paling banyak melukai bukan orang lain, bukan orang-orang yang dibenci, tetapi kebencian itu paling banyak melukai orang yang membenci. Betul. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk membenci seseorang, sebenarnya orang pertama yang dilukai itu bukan orang lain, tetapi orang pertama yang dilukai adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mau mencapai tujuan dalam kehidupan kita, kita harus melepaskan itu semua. Ya. Melepaskan masa lalu kita, melepaskan orang-orang yang menyakiti hati kita, kemudian melepaskan egois kita, egosentris kita, berfokus pada diri kita sendiri. Kita harus belajar melepaskan itu semua dan berfokus pada apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Dan pergaulan sangat menentukan juga untuk kita Betul menemukan sekali. tujuan hidup. Ya, komunitas sangat besar perannya, karena terus terang saya sendiri seringkali merasakan gini loh. Kita sebagai manusia jujur aja kadang-kadang error. Kita sendiri kadang-kadang error gitu. Mungkin kita mudah untuk berkata-kata, bereaksi dengan benar pada saat keadaan baik-baik saja. Tetapi coba lihat, ketika masalah datang, bisakah kita benar-benar bereaksi dengan benar gitu. Nah, kalau tidak ada cover dari komunitas yang memiliki pola pikir yang sama, sikap hidup yang positif, yang memberikan nilai-nilai yang juga sama gitu ya, menurut saya akan sangat sulit untuk kita bisa melalui dengan mengambil reaksi yang benar gitu di dalam kehidupan kita. Ya, kalau misalkan saya mau ke Nongsa, saya harus naik angkot tujuannya ke Nongsa, bersama dan orang-orang yang mau ke Nongsa. Iya. Gak mungkin saya naik angkot yang orang-orangnya mau ke Jodoh gitu kan, gak mungkin, bertentangan. Salah tujuan. Ya, salah tujuan. Makanya tujuannya ke Nongsa, ya udah cari orang yang kumpulan. Mau ke Nongsa, yuk kita sama-sama berangkat naik mobil kan gitu. Ya. Ini kalau misalnya kita sudah mengalami kejenuhan, lalu berekreasi gitu atau liburan, apakah itu bisa menghilangkan kejenuhan dengan melakukan rekreasi tersebut? Coba kita lihat beberapa penyebab kejenuhan tadi. Penyebab kejenuhan kan salah satunya yang sederhana karena tidak punya tujuan hidup, karena dia salah tempat. Rekreasi sebenarnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Sesaat saja. Oh, hilang jenuhnya. Betul. Gitu. Tetapi kalau kita mau menyelesaikan masalah, temukan tujuan hidup kita, vision, istilahnya visi atau tujuan hidup kita. Yang kedua, bertindaklah sesuai dengan tujuan hidup. Karena kalau nggak sesuai, kita juga pasti akan mengalami kejenuhan. Yang ketiga, apalagi kalau itu dorongan yang sangat kuat, ada semangat yang sangat kuat untuk mencapai sebuah tujuan itu, jalanlah di jalur sana. Sekalipun jalan itu terjal dan berbatu, terjang terus untuk mencapai tujuan, maka pasti kita akan melihat suatu saat nanti, oh ternyata ini yang Tuhan mau atas hidup saya. Ya, cuma kalau pesan saya bagi yang masih mengalami luka batin, masih ada trauma-trauma di masa lalu, masih berjalan dengan kebencian gitu ya, masih ada dendam di butuh hati, pengakuan, butuh mungkin pengakuan, rasa takut ditolak, rasa takut untuk gagal, malu dan lain sebagainya. Menurut saya sebelum sampai ke yang tadi Pak Susilo sampaikan, lebih baik dibereskan dulu. Iya. Karena kalau tanpa itu dibereskan, kita bisa salah. Kita pikir itu tujuan, tapi ternyata itu bukan tujuan yang sebenarnya gitu. Contohnya tujuannya misalkan aku dendam sama dia, pokoknya tujuanku adalah mau bunuh dia misalkan. Kan jadi tujuan kelihatannya kan. Nah, tapi motivasinya salah. Gitu kan. Aku harus berhasil. Karena aku nggak terima, karena dia sudah menghina aku harus lebih dari dia. Mungkin begitu ya. Kelihatannya tujuannya, tapi motivasinya salah. Begitu dia sampai di puncak, dia akan hancur. Ya, kita sapa pemirsa yang di rumah dulu. Ya, pemirsa, pada malam hari ini mungkin Anda sedang merasa bosan ataupun memiliki permasalahan, Anda bisa meng-SMS kepada kami dengan menceritakan apapun permasalahan yang Anda alami di nomor 08198174 Ya, sudah ada beberapa SMS yang masuk. Kebanyakan sama tentang kejenuhan. Salah satunya saya baca ya, kenapa saya merasa jenuh dengan pekerjaan saya. Nah, oke. Kalau kita merasa jenuh dengan pekerjaan, mungkin yang menjadi pertanyaannya gini, buat apa kita bekerja terlebih dahulu? Kalau kita bekerja nggak ada tujuan, cuma sekedar dapat uang, pasti akan mengalami kejenuhan. Pindah kerja akan terjadi hal yang sama.
pindah kerja tidak akan pernah bisa menyelesaikan Tidak masalah. menyelesaikan masalah. Pindah kota, pindah negara sekalipun untuk mencari kerja misalnya Ya. tanpa tahu tujuannya tetap tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, selama kita nggak ngerti tujuan, misalkan ada kan sebagian orang contohnya begini, oh keluargaku butuh dana misalkan, dia bekerja mati-matian untuk ngobatin orang tuanya. Nah, dia kan bisa tuh bekerja kan, sekalipun pekerjaan susah dia terjang di sana, tapi itu sebenarnya bukan tujuan. Setelah ngobatin orang tuanya, dia akan bosan lagi bekerja, akhirnya selesai juga. Tapi tujuan yang sesungguhnya jauh lebih besar dari itu. Apa yang menjadi tujuan hidup? Saya kumpulkan dana buat apa? Apakah hanya buat diri saya dan keluarga saya? Tentunya tidak seharusnya. Kenapa? Karena kita ini hidup bersosial, kita ini bisa berdampak bagi banyak orang. Gitu. Ya. SMS selanjutnya dari 8886. Bagaimana supaya kita bisa melewati kejenuhan-kejenuhan yang selalu seringkali kita hadapi, entah dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, hubungan suami istri, atau lain-lain. Dari Frans di Tiban. Hampir sama ya. Ya, hampir sama. Ya, yang paling penting itu tadi, balik lagi temukan tujuan dari kehidupan. Karena saya juga melihat ada orang yang sudah berkecukupan secara finansial gitu ya, tetapi ketika mereka membangun keluarga, ternyata keluarganya juga tidak bertahan lama. Jadi keluarga tanpa sebuah tujuan juga akan berakhir dengan kegagalan, meskipun menurut pandangan orang lain dikatakan bahwa orang ini kelihatannya udah nggak ada lagi masalahnya gitu loh, masalah ekonomi semuanya sudah terjawab, tapi kenapa ya kok ternyata ada aja masalahnya gitu. Apabila kita menjalani kehidupan ini tanpa tujuan, maka itulah yang akan kita alami. Kita akan mengalami kebosanan, kita akan mengalami kejenuhan, dan kita akan berusaha terus mencari-cari, kita mau ngapain sih habis ini gitu. Justru itu pentingnya kita mencari tujuan dari kehidupan. Makanya kalau orang nggak ada tujuan, terima gaji habis, terima gaji habis, terima gaji kurang selalu. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti tujuan hidupnya, dia nggak ngerti. Kenapa? Karena kalau kita ngerti tujuan hidup, pertama